Hormat Presiden Republik Indonesia beserta Bapak Taufik Imas. 3. Asosiasi Pimpinan DPRD Provinsi se-Indonesia dimulai. Merupakan suatu kehormatan bahwa pembukaan rapat kerja nasional ini diselenggarakan di Istana Negara dan dihadiri oleh Ibu Presiden Republik Indonesia yang akan memberikan pengarahan sekaligus membuka secara resmi Rakernas kedua asosiasi ini. DPRD Provinsi Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih. Selanjutnya kami laporkan bahwa setelah pembukaan Rakernas ini, kami akan melanjutkan Rakernas bertempat di Hotel Horizon Ancol, Jakarta Utara sampai dengan tanggal 6 September 2003. Ada beberapa materi yang akan dibahas dalam rapat kerja nasional ini. Ini sungguh merupakan harapan kita semua bahwa kegiatan ini akan mampu menjawab demikian banyak persoalan yang kita hadapi dalam memperkuat kehidupan nasional kita. Kalaupun belum banyak, saya berharap setapak demi setapak saudara-saudara dapat membangun kesepakatan yang setidaknya dapat dijadikan landasan bagi penyelesaian permasalahan yang ada. Saya percaya saudara-saudara telah menyimak atau setidaknya pernah mendengar wacana atau lontaran pandangan mengenai penyelenggaraan otonomi yang berlangsung selama ini, khususnya dalam kaitannya dengan keberadaan dan keutuhan kehidupan kita sebagai satu bangsa yang bernegara dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam soal yang satu ini, sekali lagi saya ingin tegaskan, tidak pernah ada keraguan sedikit pun, apalagi dalam pemerintahan yang saya pimpin, tentang pentingnya otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara kita yang besar dan luas ini. Saudara sekalian, mengenai masalah investasi ini, yang sekarang ini sedang cukup marak, terutama di daerah. Suatu hal yang memang saya mintakan kepada seluruh kabinet gotong royong yang ada kaitannya dengan masalah investasi untuk betul-betul memberikan suatu masukan kepada daerah untuk bisa menyadari sepenuhnya bahwa daerah itu mempunyai suatu wilayah yang tidak sebegitu besar dibandingkan dengan seluruh wilayah Republik Indonesia ini. Mengapa saya memberikan arahan seperti demikian? Katakanlah di suatu daerah dengan mempunyai sumber daya mineral dan pertambangan yang begitu besar. Seringkali ada nuansa karena menginginkan untuk bisa segera mendapatkan pendapatan daerah itu cepat dan banyak, tanpa suatu perhitungan, kalkulasi, melihat keseluruhan aspek dan potensi daripada daerah itu sendiri, maunya itu segera dilakukan eksploitasi. Persoalannya sekarang, saudara-saudara, pemerintah pusat tuh sebetulnya jadi enteng, menjadi sangat enteng. Saya seringkali berharap seperti begitu, tapi saya juga punya keyakinan suatu saat hal itu akan bisa berjalan ketika daerah itu sendiri sudah tidak hanya berbicara mengenai hak, karena mereka sudah tahu haknya. Mereka hanya akan berbicara mengenai kewajiban. Kalau sekarang yang meriahkan masalah hak dulu, kewajibannya entah gimana. Demikianlah saudara-saudara sekalian. Itu aja Li. Wih. Ya Mas.
Ya, nunduk aja boleh. Murid kita dikejutkan dengan biaya-biaya yang sangat tinggi, khususnya jali yang antara lain terjadi di STPDN sore dan berita di koran hari ini. Lebih menyedihkan kembali adalah, namun demikian secara selektif kita mengharapkan pandangan, pendapat, saran yang Jakarta yang dikaitkan secara langsung dengan kasus tersebut juga dari PGRI yang kira-kira bisa memberikan tentang masih terus berlanjutnya kekerasan di pendidikan kita, upaya pemaksaan atau kekerasan di antara peserta didik, dan kemudian pendidikan nasional yang juga dihadiri oleh para direktur tersebut. Namun pagi hari ini kami harapkan kita tidak hanya hadir dari sini adalah Pak Profesor Dr. Jafar Basri. Karena pengalaman kami barangkali sebelum reformasi kan kita lihat kebebasan cukup bagus, tapi juga tidak lepas ini nggak ada yang terjadi seperti ini, hanya ada di Indonesia, yaitu menyiksa rekan-rekan adik-adik kelas. Juga sifat kita ini juga dalam masyarakat cenderung ingin memperlihatkan kekuasaan. Kita hanya di Indonesia yang sisa-sisa belum dulu. Kemudian beberapa 2000 itu semua seharusnya sudah tunduk. Yang dibuat itu tidak melakukan. Jadi kita sejak tahun 2000 itu dalam pelaksananya tidak kita serahkan lagi ke UKM. Itu diberi saja beberapa jam sesuai dengan jadwal dan pedoman yang diberikan untuk menyampaikan apa yang mereka perlukan, sehingga mahasiswa baru itu tidak lepas. Satu seminar terakhir ini tentang Pondok Kawasan Indonesia Timur, sejumlah pembicara menyebutkan kok banyak guru yang ingin jadi birokrat. Padahal kurang guru. Waduh, ini gawat lagi situasinya. Berilah kesempatan guru sebagai warga negara untuk memperbaiki nasibnya. Apakah dia pindah ke birokrat, pindah ke perguruan tinggi, sesuai dengan peraturan yang ada. Tapi yang ada adalah guru di kerangkeng. Pemerintah DKI misalnya melarang guru untuk menjabat jabatan struktural. Seorang bupati di Jawa Tengah sudah mengeluarkan perda mempensiun guru 56 tahun. Kenapa tidak dipikirkan suatu tatanan atau sistem yang membuat guru itu betah di dalam jabatannya, sehingga siapapun tertarik ingin jadi guru, termasuk birokrat? Tidak adil dong kalau guru dilarang jadi jabat struktural. Sebenarnya motivasinya itu. Penanganannya hanya melihat hanya gejala, tapi tidak berangkat dari permasalahan yang mendasar. Oleh karena itu, melalui DPR inilah kami harapkan pendidikan ditangani benar-benar sebagai prioritas, lalu anggaran pendidikan direalisasikan, kemudian manajemen pendidikan betul-betul berbasis pada paradigma pendidikan, kemudian pendidikan jangan lagi dipersempit seperti di masa lalu, dipersempit sebagai dipersempit pendidikan, persempit persekolahan, persekolah dipersempit menjadi pengajaran, pengajaran persempit pengajaran di kelas, pengajaran di kelas dipersempit dari kurikulum dan kemudian ujian. Jadi mari kita kembangkan pendidikan berorientasi pendidikan nilai. Nah, mengenai kekerasan yang terjadi, itu dapat kita kembalikan pada hal yang mendasar seperti itu. Kemudian pendidikan lebih berbasis pada pembentukan nilai, dan kami, karena saya mewakili guru, mohon para guru termasuk para dosen di perguruan tinggi berikan prioritas dan jadikanlah mereka sebagai mitra. Peraturan-peraturan misalnya dengan ancaman dan sebagainya boleh-boleh saja, tapi itu hanya akan menyelesaikan masalah sepintas, tidak akan menyelesaikan hal yang mendasar. Nah, salah satu diantaranya yang tadi itulah Pak. Jadi manajemen, lalu kemudian penanganan pendidikan, ya pendidikan lah betul. Jangan pendidikan dijadikan sebagai arena yang kurang tepat. Lalu saya mohon dari mimbar ini
kami ingin mengusulkan agar undang-undang guru yang sudah kami rancang itu dapat tanggapan positif dari bapak-bapak dan ibu di DPR, karena itu sangat berarti bagi kami para guru. Bapak katanya sekolah tinggi preman dalam negeri atau apa itu ya. Saya menyalahkan, kita buka. Tetapi masyarakat mesti tahu bahwa penetapan itu bisa dilaksanakan, bisa tidak. Karena penetapan suatu majelis hakim bisa cacat hukum, seperti dalam kasus ini. Cacat hukum, ada undang-undang, ada peraturan yang menyatakan penyitaan terhadap aset negara harus izin Ketua Mahkamah Agung dengan mendengar pendapat dari Jaksa Agung. Ini uang negara. Saya hendak menyampaikan rasa sesal saya terhadap khusus hakim majelis dalam perkara ini yang tidak punya sense of crisis. Dia tidak tahu akibat daripada penyitaan ini. Pertama, penyitaannya sudah melanggar hukum. Kedua, seandainya sampai itu terlaksana, hancurlah ini kepercayaan kepada bank. Ini bank pemerintah, menyangkut begitu banyak nasabah dalam dan luar negeri. Kemana pemikiran hakim ini? Kami sangat sesalkan. Kami sudah mengajukan perlawanan terhadap penetapan sita itu dan melapor ke Mahkamah Agung. Kami minta hakim ini dijatuhkan sanksi. Satu, kedua, semua penetapan itu bertentangan dengan hukum. Itu jelas. Terus kasus perkaranya sendiri apa? Kasus perkaranya sendiri perkara perdata yang sebetulnya berkaitan dengan perkara pidana. Saya jelaskan di sini bahwa menyangkut perkara pidana yang sedang akan diperiksa, sehingga seharusnya perkara perdata itu berhenti menunggu putusan perkara pidana. Yang sangat disesalkan adalah terlepas dari materi undang-undang, secara formalitas hakim belum melihat barang bukti. Hakim belum mengadakan persidangan, belum mendengar jawaban kita. Sidang pertama langsung disita, ditetapkan penyitaan. Tapi kami bersyukur Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cukup arif dan bijaksana untuk menyatakan penetapan itu tidak bisa dilaksanakan sampai ada izin dari Mahkamah Agung. Nah itu majelis hakim yang tidak mengerti aturan atau karena ada soal lain di belakang itu? Saya tidak mau menilai hakim itu, tapi satu hal, fakta mengatakan begitu. Belum ada persidangan, belum ada ketentuan undang-undang dipenuhi, kok disita? Mari kita jawab semua itu. Ya. Terus Anda bilang ada sanksi memang untuk hakim yang seperti itu? Ada Harus jatuh aturannya? sanksi dong. Harus jatuh sanksi. Bagaimana sih hakim melakukan pelanggaran hukum? Mau jadi apa negara kita kalau hakim melakukan pelanggaran hukum dengan sadar? Ditegur oleh Ketua Pengadilan Negeri. Saya lihat sendiri kok, ditegur itu. Tarik itu, jangan dilaksanakan. Jadi kepada masyarakat ramai, ini yang perlu. Tidak ada penyitaan terhadap aset-aset Bank Mandiri, baik bergerak maupun tidak bergerak. Terhadap akunnya, terhadap uangnya, terhadap gedungnya. Tidak ada penyitaan terhadap seluruh kegiatan Bank Mandiri. Segi bobot, saya kira beliau memang cukup sangat bobot untuk bisa aja. Daripada Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Pak Erata kebetulan ada di sini, saya dengar pulang kampung. Bapak-bapak dan ibu sekalian, di Kadin untuk memimpin suatu komite pemulihan ekonomi Indonesia. Kami membuat suatu prioritas-prioritas, Pak Bambang. Apa bisa menyelesaikan masalah kemiskinan, dan ini saya rasa juga bisa sebagai pengusaha selalu membuat prioritas. Kita tidak bisa mengeneralisir semua persoalan. Prioritas pertama kita adalah masalah keamanan dan hukum. Saya rasa masalah utama yang mereka hadapi sekarang. Pada saat menjadi wakil Ibu Rini di dalam pusat solusinya, sudah mencoba membuat yang kita hadapi di segi makro, Bapak. Kami sadar betul bahwa pemerintah mempunyai, kita punya devisa cukup, kita mempunyai suatu penurunan juga daripada bunga yang cukup baik. Dan saya rasa tentu ini kita harus respect dan kita harus betul-betul angkat topi bahwa pemerintah bisa melakukan ini di masa krisis ini dan bisa menyelesaikan. Itu tidak mau tenggelam, tapi pasti kita tenggelam sama-sama. Maka itu dalam persoalan ini kita harus penting, kita harus selesaikan. Saya melihat satu-satunya cara untuk menyelesaikan, menteri berdebat semua di koran satu sama lain, kita pengusaha bingung mau kemana kita di bawah ini. Setengah yang menganggur. Begitu banyak yang sudah bekerja di sektor informal.
3% yang bekerja di sektor formal. Ini tidak ada proteksi sama sekali. Pada saat kami memimpin Apindo, pertama yang kami inginkan adalah bekerja sama dengan serikat-serikat. Marilah kita buat satu labor peace. Dan ini yang kita sepakatin bersama-sama. Kita ada PC di Kalimantan itu, kami mengirim direktur kami yang negosiasi atas nama asing. So kalau sudah asing negosiasi pasti diperas lagi sama buruhnya. Jadi kita memimpin, kami mengirim Hasanuddin dan kita sudah selesaikan soal KPC itu. Sekarang Pak Bambang, kami juga heran setelah kami begitu dekat dengan serikat-serikat pekerja ini, yang namanya Dirgantara punya serikat pekerja pun datang minta tolong kepada Apindo, bagaimana Pak untuk menolong supaya ada win-win solution. So, saya juga bilang kepada serikat buruhnya, kalau you ribut terus, ya perusahaannya hancur, you juga habis. Harus ada jalan keluar. You Apindo, jadi kita tidak bisa tertibkan juga dia. Jadi susah kita ini. Tapi Pres dan 15 Capman bersama melalui tripartit bagaimana supaya itu adalah partner kita. Itu kita perlukan seumur tekan. Jadi memang pada zaman Orde Baru dulu Pak Bambang, kita gampang kita bekerja sama dengan mereka. You harus dialog dengan mereka. Jangan serahkan cuma kepada pegawai-pegawai HRD. Lakukan hubungan yang baik. Kita mencoba industrial peace untuk mencari desentralisasi ini sudah tidak tahu lagi, semua tidak jelas pusatnya apa, tanggung jawabnya apa. Kalau pemilihan bupati, pemilihan gubernur itu kalau nggak ada duitnya nggak jadi. Mengenai restitusi, mengenai usaha kecil yang lebih baik semuanya. Tidak, saya juga bisa ngomong di depan saudara-saudara, kita sedang berusaha memperbaiki ini sama-sama. Begitu, kalau kita bisa letakkan yang baik, negara kita ini terlalu besar dan terlalu kaya, tolong ini, bahwa ini betul-betul sesuatu yang kita harus selesaikan. Maka itu kita akan selesaikan dan harapkan permulaan bulan depan sudah, tahun depan sudah selesai mengenai reformasi perpajakan, revisi undang-undang perpajakan dan lain-lainnya. Paper itu sebagian tidak bisa dilaksanakan karena kita berhadapan dengan begitu bagaimana parlemen kita sekarang ini tentu karena sebagian besar mikirnya 2004 aja gimana dia bisa menang lagi atau duduk jadi anggota parlemen lagi, nggak ada yang mikirin rakyat lagi di sana. Beras kita impor, jagung kita impor, gula kita lebih sedih lagi yang namanya kacang tanah, yang namanya